Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah terbentuknya Pancasila. Soekarno sebagai tokoh sentral pada kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 menyatakan bahwa dirinya bukan pencipta tetapi penggali. Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini. Yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berbagai nilai Pancasila bukan ciptaan Soekarno, melainkan telah ada sejak dulu pada bangsa ini. Ada alasan kenapa Soekarno menggunakan kata penggali dan bukan pengambil. Karena Soekarno menggunakan dialog reflektif kritis, yakni mengambil yang sudah baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik. Poin Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. A. Ketuhanan. Indonesia adalah masyarakat religius. Ditemukannya bangunan megalitikum di berbagai tempat. B. Kemanusiaan. Rasa empati. Cerita rakyat aborigin yang mengisahkan tentang kedatangan dan kebaikan bangsa Indonesia. Sikap toleransi. C. Persatuan. Nilai kekeluargaan. Kekuatan persatuan. Soekarno menyatakan, kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state. D. Kerakyatan atau sila kerakyatan. Musyawarah atau demokrasi pada poin ini ada dalam formulasi asli yang disusun sendiri oleh Soekarno sesuai dengan potongan pidato beliau. Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Dan beliau yakin syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yaitu kesejahteraan atau keadilan. Di dalamnya ada prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab di sini yaitu prinsip pemerintah yang harus melindungi warganya. Prinsip ini pula sudah mengakar sejak lama di kehidupan masyarakat Indonesia, seperti ungkapan di dunia pendalang yang menyebutkan negeri ingkang apanjang ampunjung, pasir wukir loh jinawi, gemaripah, kata karta tur raharja, yang berarti negara yang tersohor karena wibawanya yang besar, luas wilayahnya ditandai oleh pegunungan sebagai latar belakangnya, sedang di depannya terdapat sawah yang sangat luas, sungai yang selalu mengalir, dan pantainya terdapat pelabuhan yang besar. Selanjutnya pluralisme dan multikulturalisme yang menyebutkan Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman. Dilihat dari suku-suku yang tinggal di wilayah Indonesia, yaitu ada Jawa, Melayu, Batak, Minangkabau, Betawi, Bugis, dan sebagainya. Dari segi keberagaman juga ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai aliran lainnya. Dari segi kebudayaan, setiap suku mengembangkan kebudayaan dan adat istiadatnya masing-masing. Terus jika ada pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Berarti jawabannya, keadilan hanya dapat terwujud apabila kita semua bersedia mengakui keberagaman dan menjaga agar setiap suku, kepercayaan, tradisi, dan kebudayaan dapat mengembangkan dirinya. Sikap bersedia mengakui dan menjaga keberagaman itulah yang disebut pluralisme. Dan pluralisme sekarang telah berkembang menjadi multikulturalisme. Perkembangan itu disadari
bahwa pandangan yang mengakui dan menjaga keberagaman yang ada tidak cukup. Akan lebih baik apabila kita saling menjaga satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, memahami kebaikan dan keunggulan dari pihak lain tanpa kehilangan identitasnya. Inilah yang disebut multikulturalisme. Proses perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar negeri kebangsaan Republik Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Sebelum sidang BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Soekarno. Tugas panitia ini adalah mengumpulkan usul dan pandangan para anggota BPUPKI yang akan dimasukkan dalam agenda sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. 3 hari kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan pidato 5 dasar filsafat negara Indonesia mereka. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dari pendapat yang berkembang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pro Yamin dan pro Soekarno. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum sidang BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang. 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. 3. Mr. Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo sebagai anggota. 4. Mr. Profesor Muhammad Yamin sebagai anggota. 5. Haji Agus Salim sebagai anggota. 6. Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota. 7. Mr. Alexander Andres Maramis sebagai anggota. 8. Raden Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai anggota. 9. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai anggota. Tugas panitia kecil adalah mengumpulkan usul dan pandangan para anggota BPUPKI yang akan dimasukkan dalam agenda sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Perubahan yang mengundang kontroversi sampai sekarang adalah tentang sila ketuhanan. Dari ketuhanan yang berkeadaban menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perdebatan mulai terjadi dalam sidang BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ada 3 tokoh yang menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perumusan Pancasila hasil penetapan PPKI. Untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI, pada tanggal 17 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan keanggotaan sebanyak 27 orang. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan mengesahkan berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satu hasil yang dilakukan PPKI adalah penghilangan atau penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa.